Pergerakan berikutnya dari Bitcoin dan secara umum pasar kripto, barangkali ini nanti adalah bukan hal yang kita duga sebelumnya. Karena boleh jadi kita akan mendapatkan relief rally yang besar di pasar cryptocurrency ini, meskipun sekarang ini orang-orang sedang dalam suasana hati dan pikiran yang super bearish tentang pasar kripto ini. Dan di update kali ini ada beberapa alasan yang kuat mengenai relief rally-nya Bitcoin serta bangkitnya kripto secara umum. Welcome back to Black Cuan my friend. Beberapa alasan penting serta sumber informasi yang mendukung relief rally-nya Bitcoin ini adalah analisa dari analis top di kripto dan faktor-faktor penting yang akan membawa rally pada Bitcoin dan pasar kripto secara umum. Tetapi tanpa melupakan juga ya adanya warnings dari analis lainnya ya mengenai kripto ini serta altcoins lainnya, dan terutama nanti itu ada Cardano yang ada event Fasil Hard Fork di bulan Juni mendatang. Baik, yang pertama di sini itu adalah sebuah postingan dari Traders Trade Grid ya. Di sini dia menampilkan chart Bitcoin yang 1 mingguan ya. Dan di sini dia mengatakan bahwa momentum kita sudah oversold check, sentiment fear check, dan kita ini sudah ready untuk rocket. Dan mendukung berita positif mengenai relief rally-nya Bitcoin ini adalah disampaikan oleh salah seorang top analis di kripto ya, yang memprediksi relief rally-nya BTC, Ethereum, dan koin-koin yang berada di larger cap ya. Dan di sini dia mengutip dari salah satu akun di Twitter yang bernama Kalio ya. Dan di Kalio ini pun dia telah memposting di tanggal 18 Mei. Kalio mengatakan bahwa sekarang ini kita berada di kotak yang sama ya dengan yang terjadi di bulan Februari. Dan apa yang terjadi di sana secara historikal itu ya, dia terjadi rally setelah dia bisa menembus kotak ini. Dan kita ini sudah berada di dalam kotak yang sama dengan yang terjadi sebelumnya. Dan apakah kita bisa menembus? Kemudian di update yang terbarunya, si Kalio itu dia telah menampilkan dengan hari ini ya, Bitcoin itu telah berada di atas $30.000. Dan dia mengatakan bahwa finally looks ready to break out. Akhirnya kita sudah tampak akan siap untuk breakout teman-teman. Apakah ini skenario yang akan menjawab kegundahan kita setelah 8 minggu kita mengalami candle merah di Bitcoin? Dan selanjutnya, berita yang tidak kalah menarik di sini itu adalah fase bull Bitcoin yang berikutnya itu mungkin akan didorong oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi. Perubahan pertama yang akan kita lihat di jaringan BTC ini adalah dia akan dijalankan oleh energi tenaga surya dan angin yang merupakan electric source, sumber listrik yang paling efektif secara harga. Dan berikut ini itu merupakan grafik dari harga energi ya yang ada di Amerika Serikat, dan ini dikutip dari salah satu akun di Twitter ya yang bernama Ki Yong Ju. Di sana dia katakan bahwa energi companies ya, jadi perusahaan energi itu akan menjadi pendorong dalam BTC bull runs yang akan terjadi dalam waktu-waktu mendatang. Hal ini dia yakini ya karena pada saat ini ya, hydroelectric energy itu merupakan sumber utama dalam Bitcoin mining global. Jadi secara global Bitcoin ini telah ditambang dengan hydroelectric dan dia digunakan 62% dari aktivitas penambangan kripto. Sementara untuk tenaga surya dan tenaga angin itu telah mengambil posisi 15-17% sekarang. Dan minggu lalu EA Gov di akun Twitter itu mengatakan bahwa ini merupakan peningkatan terbesar di Amerika Serikat dalam hal electric power generation, and this summer will come from solar and wind. Dan ini datang dari tenaga surya dan tenaga angin. Sementara volatilitas harga Bitcoin ini juga masih tinggi ya, dengan sentimen pasar yang masih bearish sampai saat ini. Itu BTC ini itu telah turun 56% ya sejak November 2021, tetapi hash rate Bitcoin itu telah naik 75%. Dan sampai hari ini Bitcoin itu telah berada di hash rate tertingginya pada saat ini teman-teman. Dan satu lagi yang menambah
aura positif ya mengenai kenaikan harga Bitcoin ataupun relief rally Bitcoin yang akan terjadi itu adalah data dari Glassnode ini ya. Seperti di chartnya Glassnode berikut ini ya, bahwa yang kuning ini itu adalah jumlah address yang hold BTC 0,1 coins ya, dan dia terus bertambah seiring dengan harga yang sedang turun pada saat ini teman-teman. Dan terakhir di sini ya mengenai optimisme relief rally-nya Bitcoin yang akan terjadi menjelang di awal Juni nanti itu adalah tweet dari Bloodgood ini. Dia katakan, I am convinced that we will see relief rally in the beginning of June. Jadi dia yakin bahwa kita akan melihat relief rally-nya untuk Bitcoin ini nanti di awal-awal Juni. Alasannya itu adalah karena banyak perusahaan itu justru mengadopsi Bitcoin. Jadi meskipun dia turun, ternyata adopsi untuk Bitcoin ini semakin banyak teman-teman. Salah satunya di sini dia sebutkan itu adalah Balenciaga, GameStop, Japanese Bank, dan lain-lain sebagainya. Dan terutama seperti saya katakan tadi sebelumnya, we just close. Kita baru saja menutup 8 candle merah mingguan untuk Bitcoin. Dan Juni itu adalah bulan yang hijau untuk Bitcoin menurut historical returns-nya Bitcoin. Apakah Anda siap? Jika teman-teman setuju ya mengenai analisa dari Kaleo yang dikutip oleh Daily Hold, kemudian analisa dari AMB Crypto yang mengutip tadi itu Kyongju, silakan teman-teman menuliskan komentar kalian apakah kalian setuju ataupun tidak setuju mengenai relief rally yang akan kita lihat pada Bitcoin minggu depan. Baik, selanjutnya kita akan melihat salah satu berita yang mungkin kebalikan dari yang kita sebutkan tadi. Itu ada datang dari economist H. Dent atau Harry Dent itu memprediksi bahwa Bitcoin itu bisa saja crash ke $3.000 sebelum dia terbang hingga $500.000 in the next global boom. Dia katakan di sini ketika dia berbicara di Kitco ya teman-teman, dan di sini dia katakan bahwa untuk sekarang ini kita masih dibayang-bayangi oleh kenaikan suku bunga dan peningkatan inflasi serta banyaknya analis lain yang juga memprediksi akan terjadi kolaps di 2022 ini. Dia katakan di sana, saya kutip saja langsung ya, akan terjadi crash dan saya pikir Bitcoin bisa turun hingga $3.000 bahkan $7.000 dan setelah itu dia akan mulai bergerak hingga $500.000 bahkan $1 juta di next global boom terakhir di tahun 2037. Memang sangat jauh sekali ya visinya dia. So that will be a buy of a lifetime. Jadi itu adalah pembelian terbaik sepanjang masa hidup kita. Itu menurut Harry Dent, teman-teman. Saya lanjutkan lagi di sini supaya kita imbang berita hari ini. Bitcoin bull Mike Novogratz ya memberi warning kepada traders bahwa altcoins itu dalam resiko jatuh ke 70% atau 70% decline. Jadi meskipun sekarang ini kita sudah turun 80%, ada kemungkinan kita akan jatuh lagi. Kalau menurut Mike Novogratz ini ya, kita akan jatuh sampai 70% lagi. Jadi dia katakan di sana, my point is picking bottom is dangerous if you do scale in slowly. Jadi si bilioner yang juga pernah rugi di Terra Luna ya, yang bahkan dia sudah bikin tattoo ya, gambar Terra Luna di lengan kirinya ini, yang telah saya upload di beberapa video saya sebelumnya ya. Dia mengatakan bahwa memang tampaknya market ini sedang dalam keadaan yang dibayangi oleh banyak sekali permasalahan makro ya di ekonomi dunia ini, dan dia melihat hal ini itu secara short term saja ya. Dan untuk yang long terms-nya dia ya, Novogratz ini mengatakan bahwa kripto ini tidak akan kemana-mana. Begitulah dia menyatakan optimismenya dia terhadap kripto. Saya lanjutkan, dia katakan bahwa jumlah manusia itu semakin bertambah nanti di dalam pasar kripto ini, dan sekarang itu fokus dalam pembangunan infrastruktur itu adalah yang paling penting karena pergerakan aset ini ke depan itu tidak menurun tetapi dia semakin cepat. So, untuk visi long terms, Mike Novogratz pun masih menganggap bahwa Bitcoin dan altcoin kripto lainnya itu
memiliki potensi yang besar di masa depan, teman-teman. Selanjutnya saya akan bahas sedikit mengenai altcoins di sini, dan ada salah satu pesan yang kuat dari salah satu orang terkaya di kripto ya. Dia adalah CZ Changpeng Zhao, pemiliknya BNB. Dia katakan jika Binance itu bangkrut, maka users itu akan yang pertama kali dikembalikan uangnya sebelum shareholders. Ini dia ungkapkan di acara AMA ya, Ask Me Anything, yang dilakukan pada 21 Mei kemarin itu, dan dia katakan di sana bahwa uangnya pengguna Binance ini atau user funds ini tidak pernah dicampur dengan biaya operasional yang ada di Binance. Oleh karena itu dia katakan bahwa jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka yang pertama kali akan saya lakukan adalah saya akan kembalikan semua uang user saya. Dan terakhir di sini dia katakan bahwa berinvestasi di kripto itu jangan mengikuti gayanya dia. Dia katakan, saya tidak melakukan diversifikasi dan saya merekomendasikan orang untuk melakukan diversifikasi, tetapi tidak untuk saya karena saya all in di Binance. Teman-teman, menurut saya ya, Changpeng Zhao ini memberi sinyal ini itu karena terjadinya insiden Terra Luna kemarin itu ya, sehingga bohong kalau tidak sedikit orang yang mulai ragu dengan pasar kripto ini, sehingga dengan adanya statement dari Changpeng Zhao seperti ini itu memperkuat lagi trust kita atau keyakinan kita, optimisme kita terhadap kripto. Dan altcoin selanjutnya yang ingin saya bahas di sini itu adalah Shiba, teman-teman. Jadi Shiba ini sekarang sudah diterima oleh ribuan restoran di 65 negara. Jika BTC nanti itu melakukan relief rally-nya, maka Shiba itu termasuk ke dalam salah satu altcoins yang akan mengikuti pergerakan BTC nanti. Karena beberapa hari ini saya lihat pemberitaan Shiba ini itu luar biasa masif ya, dengan partnership-partnershipnya dia, kemudian payments yang dilakukan itu, dan di sini Shiba itu bekerja sama dengan Perifonds Flex dalam sistem pembayaran, dan ini akan meningkatkan kesempatan penggunaan Shiba di dalam metode pembayaran ya, karena sekarang Shiba itu akan diterima oleh banyak sekali restoran di 65 negara, dan saya kira ini akan mulai menambah keyakinan orang-orang yang telah memegang Shiba atau bahkan di negara-negara yang sudah menggunakan Shiba sebagai alat transaksi. Saya lanjutkan lagi masih dengan Shiba, teman-teman. Yang terbaru di sini itu adalah Shiba Inu sekarang ini merupakan pilihan pembayaran yang bisa dilakukan untuk pembelian jam di Swiss ya. Ini jam mewah yang bernama Tag Heuer. Jadi jam ini bisa kita dapatkan selain menggunakan mata uang asli, kita bisa menggunakan Shiba untuk membeli jam ini. Jadi Shiba ini semakin hari itu semakin banyak ya dipergunakan. Dia sudah seperti uang resmi saja ini, dan dia berlaku internasional ini karena ada 65 negara seperti yang diberitakan sebelumnya tadi dengan ribuan restoran. Dan terakhir teman-teman, ada Cardano ya. Banyak orang yang bermigrasi ke Cardano menurut Dan Gambardillo. Jadi Dan Gambardillo ini adalah salah satu YouTubers, kemudian dia juga analis yang berpengaruh ya di kripto karena banyak sekali dia followersnya di sana, dan dia katakan bahwa ini adalah hal yang bagus untuk Cardano karena orang-orang mulai bermigrasi ke blockchain-nya Cardano. Dengan banyaknya orang-orang yang mulai masuk ke Cardano, apalagi ditambah nanti itu ada Fossil Hard Fork di bulan Juni ya, teman-teman. Saya tidak usah sebutkan berapa harga Cardano di sini ya, karena ini bukan financial advice, tetapi bagi yang barangkali sudah hold Cardano, saya harap bahwa bulan Juni nanti itu akan menjadi bulan yang bagus untuk Cardano, karena saya secara pribadi juga hold Cardano, teman-teman. So, mari kita lihat ya, biarkan pasar yang akan menentukan harganya Cardano ini nanti ke depan. Baik teman-teman, terima kasih ya telah menonton video ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.